Hobi Kayu 2018. Kemarin kita punya campaign itu woodworking as a lifestyle. Jadi kita percaya, kami pengen kalau woodworking itu bisa untuk semua orang. Jadi semua orang bisa, semua orang ya mampu tanpa harus menjadi tukang kayu. Semua orang bisa menjadi kreatif, semua orang bisa ya seenggaknya bisa mengerti dunia woodworking. Jadi woodworking bukan cuma punya tukang kayu, bukan cuma orang-orang yang memang bekerja di bidang perkayuan. Jadi campaign kita woodworking as a lifestyle. Kita pengen semua orang mengerti bagaimana proses woodworking, terus juga seninya. Yang jelas lebih ke bagaimana kita menikmati prosesnya. Nah, di 2018 ini sudah mulai kelihatan kita biasa mengadakan workshop atau event-event yang dulunya dipenuhi sama ya para tukang kayu atau memang yang hobi kayu yang cowok-cowok. Sekarang sudah mulai kelihatan berubah. Jadi kalau yang saya lihat sudah mulai merambah ke ibu-ibu, terus juga ke mahasiswa, baik itu yang laki-laki atau perempuan, terus juga sudah mulai ke anak-anak. Terakhir itu saya ada pelatihan, ada workshop di Jakarta. Kebetulan saya pegang satu tim yang isinya semuanya ibu-ibu, itu di acara DIY Festival. Dan ada pengalaman tersendiri kalau kita berhadapan dengan ibu-ibu, apalagi yang belum mengerti tentang woodworking. Dan saya salut sama mereka yang semangat banget, sampai ada yang ikut beberapa kali. Jadi semangatnya luar biasa. Terus menjadi pengalaman yang unik buat saya, karena cara kita menerangkan ke mereka apa yang mereka tanyakan itu sangat berbeda. Jadi kalau kemarin itu sempat saya sedang menjelaskan tentang mesin miter saw, menjelaskan masalah fiturnya, terus juga masalah safety-nya. Yang muncul pertanyaan itu ada ibu-ibu yang tanya ke saya soal bevel. Kan kalau miter saw biasa itu bevelnya kan ke kiri untuk yang miring. Nah, dia tanya, Mas, kenapa sih miringnya nggak ke kanan aja lebih enak, karena bisa pakai tangan kanan? Ya, saya bingung jawabnya. saya cuma bisa jawab, yo, saya nggak tahu Bu, bukan saya yang bikin mesinnya. Gitu. Jadi pengalaman unik bertemu dengan ibu-ibu gitu. Terus lagi juga belum yang anak-anak. Tapi yang jelas tadi ya, sekarang sudah mulai kelihatan dari komunitas hobi kayu itu sudah mulai gendernya sudah mulai ya sebenarnya agak sedikit berimbang antara laki-laki dan perempuan. Terus juga umurnya sekarang lebih variatif, mulai dari anak kecil sampai ya middle age tadi. Dan saya juga di 2018 ini ketemu banyak orang, ketemu banyak saudara-saudara baru, ketemu banyak teman-teman baru. Mungkin bukan saya aja ya, tapi teman-teman dari komunitas juga. Karena kita banyak event di 2018 ini, banyak sekali event. Mungkin kalau bisa dirata-rata itu ada 3 event dalam 1 bulan, kecuali bulan puasa dan lebaran ya. Saya juga berkesempatan untuk ya akhirnya bisa keluar kota, untuk bisa ketemu teman-teman yang lain. Dan untuk event juga sudah mulai keluar Jawa ya, kemarin ada event di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, terus juga ada di Padang, terus ada yang di Kalimantan, ada yang di Makassar, Sulawesi, di Lombok. Jadi sekarang kayaknya sudah mulai kelihatan. Untuk acara besar 2018 bulan April ada Woodfest di Jogja yang memperingati hari ulang tahunnya komunitas hobi kayu, dan juga ada musyawarah nasional. Itu kemarin kita laksanakan di Jogja selama 3 hari.
Terus kemarin di penghujung itu ada 2 acara besar. Yang pertama di Jakarta di Kuningan ya, Woodtalk and Festival. Itu juga kita mengambil tema sinergi. Sinergi dalam artian kita bukan cuma kayu aja yang kita kerjakan, tapi juga kita sinergikan dengan resin, terus juga dengan besi. Mungkin bisa dibilang acara hobi kayu paling besar selama ini ya yang diselenggarakan. Dari situ juga tadi saya ketemu banyak teman-teman baru, ketemu banyak saudara-saudara baru, ketemu banyak ilmu baru. Itu karena dalam komunitas hobi kayu sebenarnya kita saling belajar. Saya banyak belajar dari komunitas hobi kayu, saya banyak belajar dari teman-teman. Karena intinya hobi kayu, komunitas hobi kayu emang adalah sharing. Jadi semakin banyak teman-teman yang sudah berani untuk sharing, yang sudah berani untuk berekspresi. Dan kayaknya itu menjadi virus, menjadi sesuatu yang bisa menular. Oke, banyak info baru soal baik itu power tools, terus juga bahan-bahan finishing, material segala macam di acara kemarin ya. Saya juga ketemu beberapa vendor-vendor baru, terus juga ketemu beberapa ya istilahnya orang-orang besar yang bergerak di dunia industri perkayuan, dan mereka sudah membuka jalan buat komunitas hobi kayu. Tinggal nanti gimana kitanya aja untuk bisa maju bersama, maju bareng-bareng. Nah, di Desember kemarin kita juga ada acara besar di Jawa Tengah ya, dari chapter dari regional Jawa Tengah, itu di Bandungan, dengan mengambil tema itu Wood for Life. Yang unik di acara ini, kita teman-teman dari hobi kayu Jawa Tengah itu mengadakan kompetisi cabinet making. Itu membuat nakas. Nah, berbeda dengan kompetisi atau challenge sebelumnya, kompetisi yang kita bikin kemarin itu lebih profesional. Maksudnya kita menggunakan standar internasional. Jadi ini mungkin yang pertama kali di komunitas hobi kayu, atau mungkin di Indonesia, saya juga kurang tahu. Yang jelas di komunitas hobi kayu ini yang pertama kita menggunakan standar internasional, mulai dari penjurian itu ada sekitar, kalau nggak salah sekitar 50 poin yang dinilai. Terus juga mulai dari proses kompetisinya, penyiapan kayu, itu benar-benar kita ngikutin standar standar internasional. Penilaian juga tadi banyak banget poin-poin penilaiannya, mulai dari marking itu tanda pensil di dalam kayu. Nah, kemarin untuk kompetisinya kita membuat nakas kecil menggunakan kombinasi antara kaki kayu dan kabinetnya atau atasnya itu menggunakan HPL. Nah, untuk sambungannya itu yang digunakan itu adalah Vestec dovetail. Jadi dovetail tapi dia miter, siku adu manis. Terus ada mortise tenon juga. Waktunya kemarin itu sekitar 8 jam. Nah, 8 jam ternyata tidak semua bisa menyelesaikan ya. Karena standar internasional. Jadi 8 jam itu tidak semuanya bisa selesai. Saya juga kaget juga, ternyata 8 jam masih belum cukup. Padahal yang ikut tuh bisa dibilang ya tukang-tukang kayu yang sudah berpengalaman gitu. Jadi di situ kita sebenarnya mau ngetes kompetisinya, bagaimana persiapan kita kami sebagai penyelenggara dan teman-teman semua untuk menyiapkan. Dan kemarin yang juara itu akhirnya masuk ke seleksi untuk dipersiapkan untuk lomba di Rusia. Jadi mungkin nanti dia akan berangkat ke Rusia untuk mewakili Indonesia. Oke, itu mungkin kilas balik komunitas hobi kayu di 2018. Saya nggak bisa kasih info detailnya karena banyak sekali acara, banyak sekali event. Kita juga kemarin ada program CSR ya ke Lombok untuk bencana Lombok, dan mungkin kita belum bisa berangkat ke Palu untuk dalam waktu dekat ini, tapi kita sudah ada kampanyenya. Terus untuk 2019, nah ini untuk 2019
hobi kayu, komunitas hobi kayu, kita akan ada campaign itu, temanya itu kreatif, kreasi, inovasi dan ekspresi. Jadi kalau sebelumnya kita kumpulin teman-teman untuk bisa membentuk community, lalu kita ajak mereka untuk bisa kolaborasi, community, lalu collaboration. Sekarang kita mau angkat mereka, jadi lebih ke kita mau angkat teman-teman kita yang mau berani berekspresi untuk kita ya untuk istilahnya untuk branding lah, untuk branding mereka biar bisa mungkin biar bisa buat jualan, atau biar bisa buat bisnis, atau bisa untuk branding, marketing. Jadi mungkin untuk workshop tahun 2019 kita nggak melulu tentang kayu, tentang workshop ya, maksudnya tentang praktek, tapi kita akan coba untuk membuat workshop atau ya pelatihan lebih ke bisnisnya. Jadi kemungkinan nanti akan ada workshop pelatihan di beberapa kota yang akan mengambil apa ya, mungkin yang akan di apa yang akan di workshop kan, atau yang akan dilatihkan itu lebih ke manajemen bisnis. Yang pertama ya, bagaimana mengelola bisnis mulai dari keuangannya, terus desain produk dan efisiensi produksi. Terus yang ketiga itu branding dan marketing online. Jadi kayaknya 3 itu untuk pelatihan atau workshop di tahun 2019. Terus juga nanti kita akan bawa ya teman-teman yang memang sudah sukses, yang sudah berhasil, untuk bisa saling sharing, bisa diskusi dengan teman-teman. Tapi itu masih konsep karena ini saya masih bikin draft detailnya, terus juga mesti cari sponsor, karena kita nggak mau bebanin terlalu banyak ke teman-teman ya, maksudnya biar nanti untuk workshopnya masalah fee atau segala macam biar lebih ringan. Doakan aja bisa. Dan untuk kotanya atau tempatnya itu juga belum, karena mungkin nanti untuk persiapan di lokasi kita akan minta bantuan teman-teman dari masing-masing chapter ya. Tapi yang jelas kemungkinan ada sekitar 6 atau 7 pelatihan dalam satu tahun. Ya doain aja bisa. Itu campaign kita di 2019, maksudnya program dari Hobi Kayu di 2019. Tapi kalau untuk program workshop, pelatihan, membuat karya segala macam, itu masih akan tetap dilaksanakan oleh masing-masing chapter, dan mungkin juga dari beberapa vendor atau sponsor. Baik lagi ke 2018 kalau buat saya di Hobi Kayu itu apa ya, bisa dibilang saya juga nggak mengira respon teman-teman, apalagi buat yang tadi ya, buat yang di luar pekerja kayu, di luar tukang kayu. Ternyata banyak yang memang interest dengan kayu, banyak yang pengen, banyak yang penasaran. Nah, sama saya juga dulu gitu. Mungkin karena karena penasaran tadi, jadinya passion. Terus kita bisa kumpul dalam suatu komunitas, kita bisa berdiskusi, kita bisa sharing. Jadi kalau saya bilang ya, jadi sebuah keluarga besar. Memang impian kita menjadi komunitas yang terbesar ya. Terbesar bukan dalam artian terbesar secara jumlahnya, karena kita juga nggak pengen cuma banyak orangnya aja, tapi kita pengen terbesar dalam artian kita pengen besar impactnya ya terhadap Indonesia, terhadap perekonomian Indonesia, terhadap industri kreatif gitu. Dan mungkin juga tahun depan kita mulai akan bekerja sama dengan badan-badan atau organisasi yang lebih besar lagi, mungkin ke pemerintahan atau ke startup yang istilahnya yang sudah besar, karena kita butuh mereka kalau kita juga pengen besar, dan saya yakin mereka juga butuh kita gitu. Jadi ya itulah, kita kembangkan jaringannya ya untuk kita juga gitu. Yang jelas buat teman-teman semua, terima kasih sudah aktif, bukan sudah aktif, sudah mau berpartisipasi di dalam komunitas Hobi Kayu.
jangan bosan. Saya masih tetap butuh sharing teman-teman. Saya masih butuh input, masukan dan saran karena hobi kayu semakin besar dan saya nggak bisa istilahnya nggak bisa ngurus sendiri. Jadi saya butuh bantuan teman-teman semua. Terus mungkin doa kita bersama buat teman-teman semua itu ya, mari kita bangun karakter yang positif lah, yang positif, karakter yang kira-kira tidak berpikiran negatif, tidak berpikiran negatif terhadap semua lah. Ambil sisi positifnya karena kita semua pengen maju, kita semua pengen sukses, dan saya yakin kita agak susah untuk sukses sendiri. Jadi siapa tahu nanti dengan komunitas kita mungkin bisa ketemu partner di komunitas, mungkin ya bisa ketemu orang yang bisa menyukseskan kita di dalam komunitas. Itu aja untuk kilas balik Hobi Kayu 2018. Jadi kita tunggu nanti dia Hobi Kayu di 2019. Yang jelas kita punya banyak mimpi, kita punya banyak cita-cita, dan semoga bisa tercapai. Buat teman-teman yang lain, jangan lupa untuk terus berkarya dan sampai jumpa.